aja yang ditunjuk. Ngapain kamu? Saya aja ditunjuk. Saya udah ngomong kan. Makanya jangan ibu-ibu. Ente ngomong ke wartawan. Buktinya mana ibu-ibu? Buktinya mana? Farhad Abbas dan Elsa Sharif, Anda yang mencemarkan nama baik daripada profesi Anda sendiri. Kita minta kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Farhad Abbas itu cengeng, dikit-dikit ngadu, pengacara anak mami, saya bilang gitu kan. Tetapi kan hukum di Indonesia ini kan tahu sendiri, kalau udah diputuskan kita mau ngomong apa. Masalah ini kan duit diambil, kerja enggak. Malam-malam datang 30 miliar satu kotak, Bang. Firdaus, tolonglah terima. Yang maju anggota saya yang haus duit, diambillah duit itu dikasih 10 miliar. Nggak tahu jebakan, nyemplung dia, Bang, sekian tahun. Di dalam, datang ke sini, jangan ke media sosial, datang nasehatin. Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus, nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti, kecuali memang kita tidak, udah tidak bisa dibilangin lagi, sudah bisa, ya silakan. Saya tanya sama Agus, dari lubuk hati Agus yang paling dalam, ingin nggak sih supaya ini baik-baik saja? Damai. Ingin nggak sih supaya ini semua kondusif lagi seperti awal? Ingin nggak sih? Agus inginkan. Saya jawab aja, Gus. Tunggu dulu, bro. Agus Kasih dulu dijawab. Pertemuan itu kasih uangnya 1,5 sekian M, selesai kan? Bukan hanya untuk klarifikasi doang. Maunya apa? Maunya duduk bareng nggak? Berarti maksud bro adalah uang ketika masuk ke Agus selesai gitu masalah? Ya kan sekarang persoalannya kan uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu? Kan haknya Agus. Tunggu sebentar, satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Ya, uang donasi, dibelikan HP baru, kalung baru, cincin baru, baju baru, bayar hutang di bank. Aduh, enak banget ya. Bukan ngiri, kita bukan ngiri. Ya, inilah orang kerja mati-matian, belum tentu sebulan dia bisa beli HP, bayar hutang, beli mobil. Lah ini gratisan, beli mobil, beli HP baru. Haram yuk, kita haramkan ya. Saya di sini mengharamkan uang donasi yang kamu pakai semua untuk keperluan pribadi kamu, untuk semua menunjang kehidupan Agus, untuk fasilitas hak Agus, diharamkan sama netizen, diharamkan sama penyumbang donatur ya. Itu ya, camkan itu ya. Gak akan pernah kamu berkah makan uang haram sampai kapanpun dari donasi-donasi kita ya. Saya haramkan ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus Salim keceplosan mau damai dengan Pratiwi Novianti jika dikasih uang donasi 1,3 M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jadi kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang bela Nopi, kumpul aja sana sampai 1000 yang berani ngelawan kita, pembela kaum lemah ya. Silakan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya, Chris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Betul, Chris, ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terus salaman sama Chris. Ya, Gus ya. Silakan penyerahan uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas. DP, formalitas kita serahkan kepada Agus. Ya. 50 juta. Ya kan Agus terima ya Agus ya. Tahan bang. Tahan ya.
Ya kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, ya kan nanti, ya kan semua kekurangannya, ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya, ya kan insya Allah mudah-mudahan ya, ini ya tetap jalan operasinya Agus, walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Agus juga tahu diri dong, udah dibantu Novi, soan lah Islam minta maaf, ya kan? Karena Novi biar gimana jasanya ada loh di situ. Kalau nggak ada Novi nggak viral nih barang kan gitu. Harus seperti itu. Agus juga jangan keras kepala. Udah ditolongin malah ngelunjak kan gitu. Seperti itu. Gitu. Andainya PH-nya sudah sanggup membayar pengobatan si Agus, ya udah relakan uang yang di yayasan Novi gitu. Mau Novi buat orang gila kek, buat ngegedein orang gila kek, ya kan? Mau ngobatin orang gila kek, jangan diributin lagi kan udah ada yang nanggung. Udah ada seorang dermawan dari pengacaranya si Agus siap mengeluarkan kocek, ya kan? Karena dia kebanyakan duit kan gitu. Mau ngobatin Agus sih silakan aja. Tapi permasalahan hukum jangan dipermasalahin. Damai. Bukan nanya-nanya transparan. Di pengadilan di perdata itu nanti ada. Gitu loh. Tim yang audit itu namanya saksi ahli dan lain-lainnya. Gitu loh. Kan ada lembaga-lembaga auditor. Bayar itu. Gitu loh. Jadi kan mereka saksi ahli. Bagaimana itu cara ngauditnya? Uangnya kemana saja? Jangan-jangan bukan 1,5 M saja nih yang ditransfer sama orang ke Agus. Jangan-jangan bisa 10 miliar kan gitu. Kan per tanggal segitu hanya 1,5 M, tapi selanjutnya kan kita nggak tahu yang masuk ke rekening Agus berapa. Iya itu saya bilang tadi. Jadi kan udah netizen yang jadi korban sebenarnya. Cuma netizen kan nggak ada yang berani mengungkap ini. Nah sudah berapa kali nawarin netizen. Jadilah netizen yang melaporkan mereka berdua ini. Karena udah nyalain si Agus sama si Novi gitu loh. Selamat pagi guys, kali ini gua bakal ngerangkumin acara E-News TV yang undang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tenovi juga. Gua bakal bahas part yang penting-penting aja karena ini kan durasinya cukup panjang ya. Dan seperti yang kita tahu, dimanapun tempat diundangnya mereka ini pertanyaannya selalu sama dan itu aja gitu. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gua adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya, Agus bisa langsung salaman, lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana, langsung lancar salaman, itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya. Karena sama Tenovi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos, diviralin di medsos gitu. Dan kalau berbicara trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan storynya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Tenovi ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gue Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi nggak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana kalau memang di rumah lu lagi gelap ya, karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling sefek guys, dimana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari yayasan Tenovi atau yang dilakukan sama Tenovi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu. Ya kan, pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu lalu pikir aja sendiri. Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini, karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan? Terus dijawablah sama bapak ini, ratusan gitu. Udah kayak iklan aja ya, berapa rapis, ratusan. Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain, gak terima dan lain sebagainya. Nanti Pak,
Setelah Bapak tunjukkan bukti chatnya ke host atau ke seluruh Indonesia, ternyata dianggap masih kurang, saya akan bawakan chat. Bapak mau chat anti bocor atau apa? Bebas mereknya. Request saja, Pak. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi. Itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang, ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem-diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung baru dia mau. Terus katanya si Agus ini mau ke Singapura sama Bapak Krisna Mukti, ya. Gua ngingetin Gus, kalau udah nyampe sana jangan lupa foto mangap di patung harimau itu loh, yang ciri khasnya Singapura. Jadi kayak minum air dari situ. Ngerti nggak sih lu Gus? Terus di sini Pablo juga bilang kalau kuasa hukum mereka itu udah ngirim surat beberapa kali ke Agus dan dicuekin. Agus pun mengiyakan gitu. Makanya lain kali jangan kirimin surat, langsung aja kirimin santet. Ya, itu dia rangkuman dari acara ini. Intinya yang dimau cuma 1,3 M dikembalikan saja, nggak mau bertele-tele ke yang lain-lain. Intinya gitu. Pihak Agus Salim keceplosan mau damai dan mediasi dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi jika ada uang donasi 1,3 M. Adapun kuasa hukum Agus Salim Ilal keceplosan soal sisa uang donasi sebesar 1,3 M. Disampaikan Ilal, kliennya yakni Agus Salim mau berdamai dengan Teh Novi jika dikasih sisa uang donasi. Pihak Agus Salim mengaku ogah mediasi dengan Teh Novi jika uang sisa donasi sebesar 1,3 M tidak dikembalikan. Rupanya pihak Agus sudah menerima undangan mediasi dari Pratiwi Novianti dan kuasa hukumnya. Namun Agus mengaku tidak mau dan memilih menyelesaikan permasalahan itu di kantor polisi. Sebab laporan Agus terhadap Teh Novi sudah berjalan di kepolisian. Namun Ilal sempat keceplosan soal sisa uang donasi. Dirinya mengatakan kalau kliennya bersedia mediasi jika uangnya dikembalikan seutuhnya ke rekening Agus. Awalnya kuasa hukum Pratiwi Novianti Pablo Benua mengatakan kalau kliennya tetap fokus ingin membantu pengobatan mata Agus dengan uang donasi yang kini ada di yayasan. Namun tawaran itu rupanya tidak disambut baik oleh pihak Agus Salim. Ia juga mengatakan kalau Agus bersedia damai jika uangnya yang ada di yayasan dikembalikan semuanya. Pablo pun kemudian menanyakan dari hati ke hati kepada Agus Salim soal mediasi dengan Pratiwi Novianti. Namun belum sempat Agus menjawab, Ilal Ferhard kembali membisikkan kalimat yang sama pada Agus. Mendengar itu Pablo Benua pun sontak langsung tertawa. Sementara itu Agus Salim enggan menjawab dan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum.